warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Atina Mumtazah. Saya dari IAIN Kudus, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Tadris Biologi semester 3. Dalam rangka Quds Biologi Festival ini, saya akan membuat vlog mengenai pemanfaatan alam yang ada di lingkungan sekitar saya. Pemanfaatan alam di Indonesia sangat luas sekali, tapi di sini saya akan mengambil pemanfaatan alam yang ada di lingkungan sekitar saya. Saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan alam yang ada di sawah. Yuk guys, kepo nggak sih apa aja sih pemanfaatan alam yang ada di sawah? Pasti banyak banget dan kalian pasti kepo tentang apa saja sih pemanfaatan alam yang ada di sawah. Tentang bagaimana sih indahnya yang pemanfaatan alam yang ada di sawah, bagaimana sih panorama yang ada di sawah. Buat kalian yang kepo, jangan lupa ikutin terus ya guys. Let's go. Bertemu lagi dengan saya Atina Mumtazah. Di sini saya akan menerangkan tentang pemanfaatan alam yang ada di sawah. Demi kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara sungguh-sungguh, apalagi dalam bidang pertanian. Karena notabene Indonesia sebagai negara agraris. Oke, tahu nggak sih kenapa Indonesia dibilang negara agraris? Kenapa Indonesia disebut negara agraris? Karena negara Indonesia pada zaman dahulu itu menghasilkan hasil panen beras yang sangat besar. Hal ini sempat membuat Indonesia itu mampu memenuhi seluruh kebutuhan beras di Indonesia. Maka dari itu, sistem pemanfaatan sumber daya alam pertanian di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada sawah, ladang, dan tegalan. Pembagian ini itu dilihat dari aspek lahan basah dan lahan kering. Yang akan saya rinci pada video kali ini adalah lahan basah, yaitu yang sering kita kenal sebagai sawah. Yang ada di belakang saya, samping saya, depan saya, dan depan saya yang ini, di lingkungan saya ini adalah sawah. Oke guys, untuk sawah di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sawah irigasi, yaitu ada sawah tada hujan, dan ada sawah yang terakhir adalah sawah lebat. Apa sih itu sawah irigasi? Sawah irigasi itu adalah sawah yang memanfaatkan irigasi untuk mengairi sawah, yaitu sawah dengan irigasi ini tidak tergantungan pada musim. Jadi walaupun tidak musim hujan, tetap bisa bercocok tanam karena sawah ini itu berpacu pada irigasi. Yang kedua yaitu sawah tada hujan. Apa sih itu sawah tada hujan? Sawah tada hujan itu sawah yang berpacu atau yang berketergantungan pada air hujan. Jikalau tidak musim hujan, maka sawah itu tidak bisa digunakan. Biasanya sawah itu digunakan untuk menanami jagung. Tapi yang ketiga yaitu sawah lebak. Sawah lebak itu sawah yang berketergantungan terhadap luapan air sungai. Jadi biasanya sawah ini itu dekat dengan sungai. Jadi sawah yang ada di sekitar ini atau sawah yang secara umum di Indonesia itu adalah sawah irigasi. Jadi sawah yang ada di sekitar saya ini dan sawah yang ada di sekitar Anda adalah komponen dari sawah irigasi. Oke guys, tadi kalian sudah mengetahui ya pembagian pemanfaatan sumber daya alam pertanian yang ada di Indonesia ini. Sekarang kalian mau tahu nggak sih apa sih keterkaitan antara sawah, petani sama air? Pasti air memiliki kontribusi yang sangat besar kepada sawah ya guys. Kalian mau tahu nggak sih? Kalau mau tahu, ikutin penjelasanku. Jadi gini guys, bumi ini dilengkapi dengan sebuah mesin besar untuk menyelenggarakan siklus air mulai dari hujan turun, mengalir, menguap, menjadi awan, dan turun lagi menjadi hujan. Mesinnya bernama cuaca dan siklusnya bernama musim. Saat cuaca dihitung dalam jangka waktu tertentu, kemudian disesuaikan dengan kondisi geografi dan topografi, namanya iklim. Petani selalu terkait dengan air dalam beraktivitas, baik ketika menanam, memanen, ataupun saat menggarap lahan. Petani banyak mengambil manfaat dari air hujan. Saat menggarap sawah butuh air. Menjaga kesuburan tanah butuh air agar mineral dalam tanah bisa terserap akar tanaman. Petani berkepentingan akan ketersediaan air dan sama pentingnya dengan ketersediaan lahan untuk bertani itu sendiri.
Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan air, seperti sungai, danau, mata air, pemanfaatan air, pembagian air, debit air, banjir, kekeringan, dan konflik air. Di bagian lain, petani senantiasa berupaya agar air ada ketika dibutuhkan untuk bertani, dan diharapkan pergi saat tidak dibutuhkan. Persoalannya adalah jadwal kebutuhan petani atas air tidak klop dengan kapan air hujan ada, berhenti, dan bisa digunakan petani. Oke guys, terima kasih sudah menonton video pemanfaatan alam dari saya.